Super lebay, detik-detik Anies menangis di depan warga. Kena jurus kibul gak benar, tukang becak ini begitu benci pada Ahok. Regulasi lengkap, saya bukan bidangnya. Menguasai regulasi, mengetahui sejarahnya, sehingga dari mereka itu muncul terobosan inovasi yang ketika kita bahas sama-sama menghasilkan kebijakan. Dan buat seluruh rakyat, masyarakat di sini, ingin saya sampaikan apabila ada salah dan khilaf selama saya menjalankan tugas ini, mohon dimaafkan. Izinkan kami menuntaskan ini dengan rasa lega. Alhamdulillah, kerja bersama kita sesama anak bangsa telah menghasilkan perubahan-perubahan yang dirasakan oleh kampung-kampung di Jakarta. Pulangnya berputar lewat Kalibata ke Duren Sawit. Lanjut mengayuh ke Duren Sawit. Pulangnya berputar lewat Kalibata. Minggu depan izinkan kami mohon pamit mengembalikan amanat pada warga Jakarta. Zaman Basuki Cahayapurnama atau Ahok berbeda dengan zaman Anies Baswedan. Begitulah yang dirasakan oleh perwakilan dari tukang becak se-Jakarta bernama Udin. Dirinya membeberkan bagaimana nasibnya begitu berbeda pada dua era kepemimpinan tersebut di DKI Jakarta. Udin mengatakan di era Gubernur Sutioso, dirinya sangat tersiksa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai tukang becak. Pasalnya, Sutioso saat itu melarang becak untuk beroperasi. Terlebih lagi ketika era gubernur sebelumnya, Ahok, bahkan becak yang sedang diparkir dan tidak dioperasikan juga diangkut oleh Satpol PP. Alasan penyitaan becak itu berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Aturan ini lantas dibongkar oleh Anies agar becak bisa beroperasi kembali. Begitu regulasi baru dijalankan, Udin mengaku jauh lebih tenang. Ia tetap boleh mengayuh becak meski tak boleh di jalan protokol dan hanya di perkampungan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapatkan ucapan terima kasih dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam acara silaturahmi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur dengan JRMK di Pelataran Fathahillah, kawasan Kota Tua, Minggu 9 Oktober. Dalam acara tersebut, para peserta menjelaskan soal cerita mengenai hidupnya yang kini disebut lebih baik setelah Anies menjabat. Misalnya, salah seorang perwakilan pedagang kaki lima yang mengaku tak lagi dikejar Satpol PP selama berdagang. Ini adalah salah satu hal yang kita tolak banget jika Anies menjadi presiden, karena hal-hal yang sudah dilarang karena merugikan bisa-bisanya diperbolehkan kembali di eranya. Becak jelas dilarang karena bikin macet ibu kota, itu pun sudah dilarang sejak lama. Aturan yang bagus malah dirusak sama Anies. Demi apa? Ya demi suara lah. Ingat PKL di Tanah Abang yang ditata sedemikian rupa oleh Ahok, tapi malah dibubrai sama Anies. Demi kantong suara, hal yang dilarang malah diperbolehkan. Yang rugi siapa coba? Ya jelas rakyat yang patuh. Gila memang. Kayak seperti itulah yang sedang diperlihatkan oleh Anies. Anies seperti orang yang mementingkan gengsi dibanding kemaslahatan warga. Anies tentu sangat paham bahwa seseorang tidak akan dianggap berarti jika hanya menjadi pencontek meneruskan kebijakan gubernur sebelumnya, meskipun kebijakan itu sangat baik. Dirinya tentu tak mau menjadi gubernur pencontek. Dirinya ingin dianggap sebagai gubernur yang penuh inovasi, bisa membuat program-program baru yang berbeda dengan gubernur sebelumnya. Anies ingin menjadi gubernur yang berkesan bagi warga DKI, salah satunya dengan membuat kebijakan baru yang entah itu bermanfaat atau tidak untuk seluruh warga. Anies bahkan tak peduli jika kebijakan itu melanggar undang-undang. Parahnya, Anies justru merasa tidak melanggar undang-undang. Dari sini saya melihat Anies tidak menghormati undang-undang. Asal tubruk saja. Kita ketahui bahwa ada aturan jelas mengenai pelarangan terhadap kendaraan lawas roda 3 bertenaga manusia ini. Konyolnya, menurut Kepala Dinas Perhubungan Safrin Liputo mengatakan sampai saat ini aturan yang ditandatangani Sutioso itu masihlah berlaku. Kebayang dong kok Anies seenaknya saja gombal menabrak aturan. Ngakak aja tuh gara-gara mabok cari suara, sekarang semua balik menyerang Anies. Jakarta jelas bukan seperti Jogja misalnya. Mungkin di Jogja becak bisa diakomodir dan bahkan dimodifikasi dengan menggunakan tenaga listrik agar lebih manusiawi. Mengerti banget karena Jogja bisa dikatakan sebagai kota
kota budaya dan becak bagian dari sejarah transportasi di negeri kita. Tapi Jakarta bukan Jogja. Jelas-jelas Jakarta lebih difokuskan untuk menjadi kota metropolitan, di mana segala kegiatan bisnis dipusatkan. Kebayang dong bagaimana ngerinya kesemrawutan jika becak dilegalkan beroperasi di Jakarta? Itulah alasan kenapa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy bahkan sebelumnya sudah pernah menyatakan tidak menyetujui rencana melegalkan becak kembali. Dengan kejadian-kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa sepertinya Anies memang tidak pantas menjadi presiden atau pemimpin lainnya karena bisa hancur jika suatu wilayah dipimpin oleh orang seperti Anies. Meskipun itu hanya sekelas kabupaten, pokoknya jangan. Jadi bagaimana menurut Anda? Deklarasi gubernurnya kelelep warganya, sibuk nampang bolos kerja, langsung kena teguran banjir melanda. Ya, ini di Jakarta Selatan, tanggal 2 Oktober, pas habis deklarasi Pak Anies nyapres. Ini Jakarta Selatan ini, daerah Mampang ini. Lanjut. Ya, ini di Jakarta Selatan, tanggal 2 Oktober. Berita-berita viral, Jakarta banjir, Jakarta banjir, Jakarta banjir. Sebagai juru bicara oposisi 69 harus saya sampaikan, banjir Jakarta adalah cerita yang tak pernah usai. Empati kita bagi para korban, tapi juga simpati saya bagi pejabat yang selama ini jarang saya puji. Saya jarang sekali memuji pejabat. Saya pernah memuji, nggak taunya penjahat. Dengan saya Yusuf Ahmad, hujan telah tiba dan lagi-lagi banjir pun mulai melanda ibu kota DKI Jakarta. Ya jujur saja saya bingung antara mau sedih atau mau bahagia. Sebab kalau melihat tingkah laku Gubernur DKI Jakarta saat ini, sepertinya kok makin lama ini makin lucu ya. Bahkan kalau menurut saya ini jauh lebih lucu ketimbang badut pesta ulang tahun. Intensitas hujan tinggi yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan mengalami banjir sekitar setengah meter lebih. Pantauan dari Disway ID pada 3 Oktober 2022 pada pukul 18.15 WIB, hujan deras terjadi sehingga Tegal Parang kembali terendam serta tumpukan sampah yang mengganggu kelancaran air. Intensitas yang sangat deras itu berhenti pada pukul 19.30 WIB dan mengakibatkan banjir kurang lebih setengah meter. Hujan ini mengakibatkan pemukiman penduduk di Jalan Tegal Parang Utara 1 RT 6 RW 5 mengalami kebanjiran. Hingga pukul 20 WIB genangan air masih tinggi kurang lebih 50-60 cm. Masih banyak warga yang bertahan di rumah masing-masing dan tidak terlihat warga yang ingin mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Terpantau kendaraan warga ikut terendam air banjir karena tidak sempat untuk dipindahkan akibat ketinggian air yang begitu cepatnya. Pada pukul 21.05, air yang menggenangi Tegal Parang perlahan mulai terlihat surut dan banyak warga yang berbondong-bondong untuk membersihkan rumahnya yang terdampak banjir. Tak lama kemudian banjir yang melanda Tegal Parang tepatnya di RT 6 terlihat mulai surut yang menyisakan sampah serta lumpur yang cukup tebal. Sungguh sangat disayangkan, Mampang sudah seperti empang. Di tengah euforia diusungnya Anies Baswedan yang hingga detik ini masih menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta itu oleh Nasdem, warga DKI masihlah bersusah payah berjibaku dengan parkirnya air sekaligus selumpur dan sampah. Hal tersebut pun sebenarnya seperti menyentil Anies. Bagaimana tidak? Sebagai seorang gubernur yang digaji ratusan juta dari uang rakyat, kok dengan enaknya, tanpa izin dan lain-lain, lah kok bolos kerja? Ini baru diusung pencapresan loh, belum sah juga bisa maju nyapres di 2024. Karena Nasdem masih membutuhkan koalisi partai. Tapi sang gubernur seiman malah mangkir dari kerja. Banjir yang menimpa warga Mampang ini seperti menjadi peringatan gubernur. Jangan lupakan warga yang sudah muak dengan janji-janji palsumu saat kampanye. Lo 5 tahun ngapain aja sih Wan? Ngurusi DKI aja nggak becus, lah kok belaga mau nyapres. Coba normalisasi ala Ahok dan Jokowi dilanjutkan, malah bikin naturalisasi. Mungkin maksudnya natural nggak diapa-apain, makanya nggak dikerjakan. Kan natural. Aduh, pusing aku tuh. Banyak warganet yang kemudian memberikan komentar dari peristiwa banjir yang melanda ibu kota. Seperti John Demango,
Makanya air itu harus masuk bumi bukan dialirkan ke laut. Hahaha. Kemudian dari Ed Effendi, airnya parkir dulu mbak. Kemudian dari Ed Dewi, 5 tahun 400 triliun hasilnya cuma air parkir di halaman rumah dan halaman taman bermain anak. Kemudian dari Ed Jack Dorsey, karya anak bangsa, capres Nasdem. Bahkan ada pula yang menyindir Om Brewok. Dari Ed Asep Suwarno, hasil kerja calon pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Kemudian dari Ed Swallow Coklat, yang harusnya ngurus lagi nampang. Janji-janji besar selama kampanye banyak yang tidak terrealisasi, bahkan mendekati ngibul. Rumah untuk menengah ke bawah yang ternyata pepesan kosong itu pun jumlahnya cuma ditargetkan 9 ribuan unit dari target awal 200 ribuan. Bahkan rakyat menengah ke bawah tak sanggup membeli karena syarat gaji yang terlalu tinggi. Apakah itu keberpihakan terhadap rakyat miskin? Halah, tai kucing. OKOC juga sama konyolnya. Realisasi cuma 0,03% dari target. Banjir yang sangat mendesak dikerjakan, malah ditunda-tunda. Gantinya jadi naturalisasi sungai tapi juga nggak dikerjakan sampai dia lengser. Yang dikerjakan malah sumur resapan yang nggak fungsi apa-apa melainkan bikin jelek jalanan. Jadi bagaimana menurut Anda?